Jadi kalau ada suami menceraikan istrinya, maka suami itu yang keluar dari rumah itu. Biarkan istri di rumah itu sampai kapanpun dia mau. Itu rumah dia. Walaupun secara hukum itu milik suami, tapi tidak diperkenankan suami mengeluarkan istri itu di rumahnya walaupun sudah diceraikan. Kenapa? Karena perempuan tidak boleh jadi gelandangan. Laki-laki silakan keluar. Anda jadi gelandangan tidak apa-apa, tapi perempuan tidak boleh jadi gelandangan. Dia harus punya rumah. Kecuali dia sendiri yang minta keluar dari rumah itu. Ya, atau mungkin dia dijemput ayahnya, dijemput saudara laki-lakinya, dibawa pulang, boleh. Tapi tidak boleh mengeluarkan perempuan dari rumah itu kalau pun diceraikan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran serta makna dan pesan di balik bangunan kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas beberapa ayat yang terkait dengan pembicaraan tentang status rumah. Apakah rumah itu milik perempuan, istri, ataukah rumah itu milik suami. Mari kita lihat secara struktur kebahasaan. Di dalam sintaksis Arab kita mengenal ada istilah idafah, ada istilah jar dan majrur namanya. Idafah itu artinya dua kata yang digabungkan menjadi satu. Yang sejatinya idafah itu adalah huruf jar yang dihazafkan. Misalnya begini, kitabuhu. Kitabuhu itu artinya bukunya. Maka kitabuhu itu ada yang dihazafkan di situ, salah satunya di antara itu lam, kitabun lahu. Jadi kalau disebut kitabuhu, maka maksudnya buku miliknya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita disebut kitabuhu, itu artinya buku itu miliknya. Ya. Akhi misalnya, saudara saya. Itu artinya akhun li, saudara ini milik saya. Jadi salah satu huruf jar yang dihazafkan dalam bentuk kata idafah itu ada lam, milik. Ya, bisa jadi ada fi di situ. Ya, tapi salah satunya lam. Jadi idafah itu sesungguhnya ada huruf jar yang dihazafkan yang disebut, yang salah satunya lam yang menunjukkan makna milik. Mari kita lihat. Ya, Allah berbicara tentang rumah dalam Al-Quran. Al-Ahzab ayat 33. Perhatikan, Al-Ahzab 33. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula. Wahai para perempuan, kalian menetaplah di rumah-rumah kalian. Perhatikan, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Buyut itu mudaf, kunna mudafun ilaih namanya. Yang sejatinya ada yang dihazafkan lam, milik. Jadi fi buyutikunna itu artinya fi buyutin lakunna. Itu hazafnya, takdirnya. Jadi kata fi buyutikunna itu yang ditakdirkan lam di sana, fi buyutin lakunna, di rumah yang rumah itu milik kalian. Maka disinilah kita mengerti bahwa ternyata rumah itu milik perempuan. Itulah kenapa perempuan dalam bahasa Indonesia disebut perempuan. Per itu bagian, empu itu yang punya. Jadi perempuan itu yang punya bagian. Jadi rumah itu milik mereka sebenarnya. Karena strukturnya idafah. Ya, fi buyutikunna. Ya. Allah tidak mengatakan fi buyutihim. Ya, atau fi buyuti azwajikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah mereka, maksudnya rumah mereka itu rumah suami kalian. Tidak. Allah tidak mengatakan wa qarna fi buyutihim,
wahai para perempuan, tinggallah kamu di rumah suami kalian. Tidak. Tinggallah kalian di rumah mereka. Tidak. Tapi fi buyutikunna. Jadi rumah diidafakan ke damir perempuan kunna. Ini menunjukkan kepemilikan. Rumah milik perempuan. Coba perhatikan surat Al-Ahzab 34. Wazkurna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Dan ingatlah dan sebutlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan ajaran nabinya. Di situ juga fi buyutikunna, di mana rumah diidafakan ke kata ganti perempuan kunna. Ini kan konteksnya istri Nabi ini. Allah tidak mengatakan wazkurna ma yutla fi buyutihi. Ingatlah ya apa yang dibacakan Allah di rumahnya, nyanya maksudnya suami. Tidak. Allah tidak mengatakan fi buyuti zaujikunna. Tidak. Di rumah suami kalian. Tidak. Tapi fi buyutikunna, kata buyut diidafahkan ke kata ganti perempuan kunna, yang di situ ada hazaf lam milik. Wazkurna ma yutsla fi buyutin lakunna. Ini lagi-lagi menunjukkan rumah itu milik istri, bukan milik siapa, bukan milik suami. Fi buyutikunna, bukan fi buyutihi, bukan fi buyutihim, bukan fi buyutikum, bukan fi buyuti azwajikunna, bukan. Fi buyutikunna, diidafahkan ke perempuan. Coba lihat surah At-Talaq ayat 1. Ya. Ya ayuhan nabi iza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna. Perhatikan, min buyutihinna. Kalau kalian menceraikan istri kalian, jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Coba perhatikan, jangan keluarkan mereka walaupun sudah kalian ceraikan, jangan keluarkan mereka min buyutihinna, dari rumah mereka. Bukan min buyutikum, dari rumah kalian. Tidak. Tidak. Allah tidak mengatakan wala tukhrijuhunna min buyutikum. Jangan kalian keluarkan mereka dari rumah kalian. Tidak. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Jadi buyutihinna itu ada lam yang dihazafkan di situ. Min buyutin lahunna, dari rumah milik mereka. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa rumah itu milik istri hingga yang sudah diceraikan sekalipun. Jadi kalau ada suami menceraikan istrinya, maka suami itu yang keluar dari rumah itu. Biarkan istri di rumah itu sampai kapanpun dia mau. Itu rumah dia. Walaupun secara hukum itu milik suami, tapi tidak diperkenankan suami mengeluarkan istri itu di rumahnya walaupun sudah diceraikan. Kenapa? Karena perempuan tidak boleh jadi gelandangan. Laki-laki silakan keluar. Anda jadi gelandangan tidak apa-apa, tapi perempuan tidak boleh jadi gelandangan. Dia harus punya rumah. Kecuali dia sendiri yang minta keluar dari rumah itu. Ya, atau mungkin dia dijemput ayahnya, dijemput saudara laki-lakinya, dibawa pulang. Boleh. Tapi tidak boleh mengeluarkan perempuan dari rumah itu kalau pun diceraikan. Kenapa? Buyutihinna. Rumah itu tetap milik mereka. Karena kata buyut diidafahkan kepada kata ganti perempuan. Buyutihinna yang artinya buyutin lahunna. Itu maksudnya. Karena ada huruf lam yang dihazafkan yang bermakna milik, ya, buyutin lahunna. Jadi rumah itu milik istri sekalipun sudah diceraikan, tetap dia milik istrinya. Suami yang pergi tinggalkan. Ya, kecuali ya sudah dijemput keluarganya atau dia minta keluar dari rumah itu. Tidak boleh perempuan diusir di rumah itu walaupun dia sudah status ya janda, diceraikan. Makanya kata buyut diidafahkan kepada kata ganti perempuan hunna. Bukan fala tukhrijuhunna min buyutikum. Walaupun kamu yang punya rumah, secara hukum kamu punya rumah, tapi kamu tidak boleh mengeluarkan dia, karena itu dianggap rumah mereka. Begitulah
perlindungan Al-Quran, ya, perlindungan Allah kepada para wanita. Coba lihat surat Yusuf ayat 23. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Dan Zuleha mulai menundukkan Yusuf di rumahnya. Perhatikan ya, fi baitiha. Padahal rumah itu kan rumah suaminya. Karena suaminya yang bangun, suaminya yang bikin, suaminya yang beli. Tapi Allah tidak mengatakan fi buyutihi. Yang hi itu merujuk ke suami. Tidak, fi buyutiha. Allah tidak mengatakan wa rawadathu allati huwa fi baiti zaujiha. Tidak. Kata bait diidafakan ke kata zauj, suami. Tidak. Tapi kata bait diidafakan langsung ke ha, perempuan. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Ini menunjukkan bahwa rumah itu milik perempuan. Walaupun perempuannya dalam tanda kutip perilakunya tidak baik. Karena menggoda anak muda yang dia masih punya suami, lalu menggoda laki-laki lain, kan tidak baik perilakunya. Tapi tetap rumah itu dianggap milik dia. Ya. Nah, hanya ada satu rumah yang tidak diidafahkan kepada kata ganti perempuan, yaitu surah An-Nisa 15. Kata Allah, wallati ya'tinal fahisha min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'at minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al mautu. Perempuan-perempuan yang berbuat fahsya, mungkin dia berzina, ya, atau dia selingkuh, dan ada saksi yang tidak bisa dibantah bahwa memang ini perempuan, istri ini berselingkuh, maka kata Allah, tahanlah mereka di rumah-rumah sampai Allah mewafatkan mereka. Di situ tidak ada kata hunna. Allah tidak mengatakan fa amsikuhunna fi buyutihinna. Tidak. Kan ada kata ganti hunna kan? Fa amsikuhunna fi buyutihinna. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi kata buyut diidafakan lagi ke hunna yang merujuk kepada perempuan. Ya. Tapi tidak. Di situ tidak ada lagi idafah ke perempuan. Tidak ada lagi kata rumah yang diidafahkan ke perempuan, tapi dijadikan kata tunggal. Kata mufrad namanya. Al-buyut. Tidak idafah. Tidak buyutihinna, tapi al-buyut. Kata rumah tidak lagi dikaitkan dengan perempuan. Fa'amsikuhunna fil buyut. Bukan fa'amsikuhunna fi buyutihinna. Harusnya begitu. Tahanlah mereka di rumah mereka. Tidak. Rumah tidak lagi dihubungkan dengan mereka, tapi dibikin kata mufrad, kata tunggal, bukan kata idafah, bukan kata majmu'. Ya, harus kata majmu', buyutihinna, tapi dibikin tunggal, fil buyut. Kenapa di sini kata bait tidak lagi dihubungkan dengan kata perempuan, dengan kata ganti wanita? Karena ini istri sudah terbukti melakukan pengkhianatan. Dia berselingkuh dan ada saksi. Kalau perempuan begitu perilakunya, maka dia kehilangan hak atas rumah suaminya. Dia tidak punya hak lagi di rumah suaminya. Itu kenapa kata al-buyut tidak lagi dihubungkan dengan kata ganti perempuan. Kapan perempuan kehilangan hak? Kalau dia durhaka. Kalau dia durhaka kepada suaminya, berkhianat pada suaminya, dia berselingkuh, dia berzina, maka hak rumah menjadi putus dari perempuan itu. Itulah kenapa kata al-buyut ya, dipotong, tidak lagi diidafahkan kepada kata ganti perempuan. Walaupun tetap ditahan di rumah itu sampai Allah mewafatkan. Tapi dia tidak punya hak lagi terhadap rumah itu. Rumah itu seperti penjara lagi bagi dia, tidak lagi sebagai tempat hunian yang dia ya sebagai pemilik di situ. Nah, itulah kenapa di surat An-Nisa 15 kata rumah tidak lagi diidafahkan kepada perempuan. Tapi selama perempuannya baik, saleh, walaupun dia melakukan kesalahan tapi kesalahannya kecil, maka rumah tetap diidafahkan kepada dia untuk menjadi bukti rumah itu milik perempuan, walaupun yang membuatnya suami, yang membelinya suami, tapi itu milik perempuan dan perempuan tidak boleh dikeluarkan di rumah itu sampai dia wafat. Walaupun nanti setelah wafat, rumah diambil suaminya.
Karena secara hukum dia milik suami rumah itu, tapi hak penempatan milik istri. Walaupun sudah diceraikan. Walaupun sudah diceraikan. Dan itu rahasianya kenapa kata rumah selalu dihubungkan dengan kata ganti perempuan. Untuk memberi isyarat, jangan pernah kalian mengeluarkan perempuan dari rumah. Walaupun kalian yang membuat rumah itu. Kalau terjadi sengketa perceraian, laki-laki yang meninggalkan rumah. Biarkan perempuan di rumah itu sampai dia keluar atau sampai orang tuanya memang mengambil dia kembali. Begitulah alasannya kenapa kata rumah selalu diidafahkan kepada kata ganti perempuan untuk menunjukkan rumah itu milik perempuan dan hak dia menempati sampai meninggal dunia. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.